Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini, minggu ini, kami masih dapat beribadah kepada Tuhan, sekalipun lewat Zoom online. Tuhan. Kami tetap bersyukur, kami tetap bisa memuji, menyembah Tuhan. Karena kami percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Terima kasih Bapa, biarlah setiap pujian dan sembah yang kami naikkan di hadirat-Mu boleh menyukakan, menyenangkan hati-Mu, dan Tuhan berkenan atas ibadah kami pagi hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Tuhan urapi kami semua, khususnya hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat pewahyuan yang daripada Tuhan. Biar setiap kata, setiap kalimat yang keluar, semuanya berasal dari Tuhan dan dari hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita lambaikan tangan kita. Amin. Haleluya. Suara saya cukup terdengar jelas? Amin. Oke. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan tim pengembalaan serta seluruh pengurus dan jemaat GBI Jatinegara Timur yang kembali mempercayakan pelayanan firman Tuhan kepada saya. Walaupun ibadah kita masih lewat online ya, karena pandemi COVID-19 mengubah ya tatanan kehidupan manusia ya, hampir di seluruh dunia, termasuk di bangsa kita Indonesia ya, banyak mengubah tatanan kehidupan ya. Yang tadinya kita bisa ibadah secara onsite, sekarang harus online ya, tapi itu tidak akan membatasi sukacita dan damai sejahtera kita dalam beribadah ya. Termasuk juga sekarang ini banyak orang-orang yang dilanda ketakutan dan kekhawatiran ya. Tetapi anak-anak Tuhan tetaplah percaya Tuhan adalah penjaga kita, Tuhan pembela kita ya. Kalau dulu orang dengar positif itu senang gitu ya. Ya, terutama rumah tangga suami istri yang sedang menunggu kelahiran si buah hati begitu, hasilnya positif, senang gitu ya, sukacita. Tapi sekarang dengar kata positif, waduh, sudah deg-degan semua gitu ya. Jadi benar-benar pandemi COVID-19 ini banyak mengubah tatanan kehidupan, termasuk mengubah tatanan rambut saya. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, saya dulu model rambutnya berdiri, sekarang sudah mulai rebah gitu ya. Saya tidak tahu apakah ini karena COVID-19 atau tidak begitu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini, tersesat di jalan lurus. Wah, ini agak sedikit aneh, agak sedikit mungkin membingungkan ya temanya. Kok tersesat di jalan lurus gitu ya. Biasanya kan kita banyak tersesat itu di perempatan, di tikungan begitu ya. Tapi kenyataannya bisa loh kita tersesat di jalan lurus ya. Saya beberapa kali lewat tol juga suka kelewatan gitu ya, pintu keluarnya. Terpaksa minggir sedikit, mundur gitu ya. Jadi tema firman Tuhan hari ini, minggu ini, tersesat di jalan lurus. Ya, dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya berharap kita tidak lagi tersesat walaupun kita merasa sudah berada di jalan yang lurus gitu ya. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan cukup panjang dari Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan 22 ya. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22, perikopnya berjudul riwayat Nuh. Saya akan bacakan untuk Bapak Saudara dan sudah ditampilkan juga. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat terakhir, ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya. Ayat 22 ayat terakhir tadi dikatakan, demikianlah Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Apa yang diperintahkan Allah? Ya, tadi di ayat yang ke-14. Nuh diperintahkan Tuhan, buatlah bagimu sebuah bahtera, sebuah kapal yang besar. Namun tidak sampai di situ saja perintah Allah kepada Nuh. Allah menjabarkan dengan rinci, dengan detail, seperti apa bahtera yang dia kehendaki. Ya, dikatakan, buatlah bagimu bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal atau ter, ya dalam terjemahan lain dengan ter atau bahan semacam lem begitu ya, dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu. Selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ya. Allah memberi perintah kepada Nuh dengan sangat jelas, dengan sangat detail, dengan sangat rinci. Sampai kepada siapa-siapa yang boleh masuk. Berapa jumlahnya yang boleh masuk. Sangat amat detail. Kalau saya baca, saya pelajari kisah ini, ya, saya melihat cara kerja Tuhan. Cara kerja Allah itu begitu sempurna, begitu terperinci, begitu jelas, begitu detail. Ya, coba kita buktikan. Betul tidak? Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat
kita tidak baca semua karena ini memang panjang sekali. Keluaran 25, pasal 25 sampai pasal 30. Ya. Keluaran pasal 25 sampai 30. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, ya. Bisa baca di rumah karena ini 5 pasal, ya. Yang saya rangkum, ya, dari Keluaran 25 sampai Keluaran 30 ini, ya, di mana bangsa Israel diperintahkan, ya, lewat Musa untuk mendirikan kemah suci, ya. Dari Keluaran pasal 25 sampai 30 itu betul-betul Tuhan memberikan perintahnya secara detail, secara jelas, secara terperinci. Saya mencatat, ya, dari Keluaran 25 sampai 30 itu, 25 sampai pasal 30 itu, ya. Tuhan menjelaskan bagaimana Musa dan bangsa Israel harus membuat tabut perjanjian. Bagaimana mereka harus membuat meja roti sajian. Bagaimana mereka harus membuat kandil. Kandil itu kaki dian, gitu ya. Menorah. Lalu bagaimana ukuran kemah suci. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di Keluaran 25 sampai 30 itu jelas sekali. Lalu mesbah korban bakaran, pelataran kemah suci, pelatarannya saja dirinci sama Tuhan, ya. Minyak untuk lampu atau untuk kandil tadi, sampai kepada pakaian imam juga Tuhan Allah memperincikannya harus bagaimana ukurannya dan bahannya seperti apa. Lalu pentabisan imam Harun dan anak-anaknya juga tata caranya diatur, ya. Kemudian korban pagi, korban petang. Lalu mesbah pembakaran ukupan, persembahan khusus saat pendaftaran orang Israel, bejana pembasuhan, minyak urapan yang kudus, dan ukupan yang kudus. Ya, dari Keluaran 25 sampai pasal 30 ini saya mencatat banyak hal ini. Tuhan jabarkan dengan sangat amat jelas, terperinci, detail sekali. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca. Ya. Lalu kemudian kita lihat lagi dari kitab Imamat. Ya. Imamat pasal 1 ayat pasal 1 sampai pasal 7. Ya. Sebenarnya sampai pasal 5. Pasal 6 sampai 7 itu pengulangan, ya. Imamat pasal 1 sampai pasal yang ke-7, ya. Di situ saya juga melihat dan mencatat bagaimana Tuhan menjelaskan, menjabarkan dengan detail, dengan rinci tata cara ibadah, aturan-aturan, ya, soal persembahan, juga termasuk larangan-larangan. Saya mencatat ada dijabarkan di Imamat 1 sampai 7 itu korban bakaran. Bagaimana bangsa Israel harus mempersembahkan korban bakaran, bagaimana tata caranya, bagaimana aturannya. Kemudian korban sajian, lalu korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, lalu larangan makan lemak dan darah. Terakhir bagian imam dari segala korban keselamatan. Sampai sekecil itu Tuhan Allah menjabarkan, menjelaskan, memerincikan dengan sangat detail sekali. Saya terus menggali cara kerja Tuhan, ya. 1 Raja-Raja 6 di mana Salomo membangun bait suci Allah. Ya. Saya melihat ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Salomo. Saya percaya itu berasal daripada hikmatnya Tuhan. Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 3, di mana Salomo ketika diminta Tuhan, kamu mau minta apa? Salomo bilang, saya minta hikmat. Jadi saya yakin percaya 1 Raja-Raja 6 saat Salomo membangun bait suci Allah. Segala ukuran-ukurannya, segala bahan-bahannya, ya,
Yang dia rincikan itu semua berasal daripada Tuhan. Hikmat yang diberikan Tuhan sangat terperinci, ya Bapak Ibu Saudara. Lalu kelahiran Yesus Tuhan kita itu juga sudah dinubuatkan dengan sangat terperinci dan jelas. Ya. Yesaya 7 ayat 14. Coba kita buka ya. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 pasal 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Dan akhirnya di Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lalu Yesaya 9 ayat 6. Kita buka Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ayat 6 atau ayat 5 ya. Yesaya 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan itu ada pada pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada banyak lagi ayat-ayat yang menubuatkan kelahiran Yesus jauh sebelum Yesus lahir. Ya. Yesaya 61 ayat 1, Mika 5 ayat 2, ya. Hosea pasal 11 ayat 1, lalu Bilangan 24 ayat 17, Mazmur 72 ayat 10 sampai 11, dan semuanya digenapi saat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah diperincikan, sudah dijabarkan, sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus lahir. Ketika Yesus lahir, semua nubuatan itu digenapi, ya, digenapi. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, keberadaan kita pun, ya, di muka bumi ini sudah dirancangkan sejak dari dalam rahim ibu kita. Coba kita buka Yeremia 1 ayatnya yang kelima. Yeremia 1 ayatnya yang kelima. Dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, ini untuk Nabi Yeremia. Tapi kita percaya, ya, Tuhan juga yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Ya, bahkan tangan Tuhan sendiri yang membentuk dan menenun kita untuk suatu maksud dan tujuan yang hanya Tuhan yang tahu. Ya. Mazmur 139 ayat 13. Kita buka. Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Lihat saudara, tangan Tuhan sendiri yang membentuk buah pinggang kita dan menenun. Ya, ya, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Jatinegara Timur yang hobi atau suka menenun begitu ya, pasti tahu bagaimana kerumitan dalam menenun itu, ya.
Tangan Tuhan sendiri yang menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Ya, bentuknya bagaimana, ya, hidungnya, ya, matanya, dan segala macamnya. Tuhan yang tenun, Tuhan yang rincikan, Tuhan yang buat semuanya detail. Dari beberapa contoh firman Tuhan yang saya sampaikan tadi, kembali kita kepada kisah Nuh tadi, Bapak Ibu Saudara. Nuh juga diberikan satu perintah oleh Tuhan, ya. Satu perintah yang jelas sekali, yang gamblang sekali. Yang begitu detail, yang begitu terperinci. Buatlah bahtera dari kayu gofir. Ya. Bahannya sudah dikasih tahu. Lalu ukurannya, panjangnya sekian puluh hasta, lebarnya sekian puluh hasta, tingginya sekian puluh hasta. Lalu buatnya berpetak-petak, ya, bertingkat-tingkat bawah, tengah, atas. Jelas sekali, detail sekali. Namun Bapak Ibu Saudara, ya, mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah menemukan apa yang saya temukan dari kisah Nuh ini. Ternyata ada satu bagian yang menurut saya, ya, tidak Tuhan perincikan, tidak Tuhan jelaskan, tidak Tuhan jabarkan bahannya, ukurannya, bentuknya, posisinya di mana, dan lain sebagainya. Apakah itu, Bapak Ibu Saudara? Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti pernah menemukan hal ini. Ya, ya, betul. Yang tidak ada di kisah Nuh ini dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 adalah kemudi dari kapal itu sendiri. Ya. Kemudi dari bahtera itu sendiri. Tuhan tidak memberitahukan kepada Nuh bagaimana dia membuat kemudinya, posisinya di mana, sebesar apa, dari bahan apa. Tuhan tidak menjabarkan, Tuhan tidak menjelaskan kepada Nuh. Bapak Ibu Saudara, saya coba cari, saya coba googling, ya, apa sih fungsi dari kemudi? Atau kalau kita biasa bawa mobil itu setir, gitu ya. Atau kalau motor stang, gitu ya. Saya coba cari, saya coba googling. Ternyata fungsi dari kemudi itu adalah untuk menentukan arah, ya, menentukan arah supaya kita berada di arah yang tepat untuk sampai kepada tujuan kita. Ini fungsi kemudi, ya, termasuk kemudi bahtera yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Ya. Dari hal ini kita bisa belajar satu hal, Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya sebagai orang percaya, sebaiknya dan seharusnya yang memegang kemudi itu bukan kita, tetapi Tuhan sendiri. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Itu adalah kedaulatannya Tuhan. Makanya di dalam perintahnya kepada Nuh, Allah tidak, ya, menjelaskan tentang kemudi bahtera ini. Padahal tadi sudah saya katakan, cara kerja Allah ini sungguh-sungguh gamblang, sungguh-sungguh jelas, terperinci, detail. Tapi khusus untuk kemudi bahtera ini, ya, itu bagiannya Tuhan sendiri. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya.
serahkan kemudi perahu kehidupan kita. Biar Tuhan yang jadi nahkodanya. Biar Tuhan yang mengarahkan. Ya. Karena dia yang paling tahu ada apa di depan. Kita mungkin melihat gambaran kehidupan kita secara terbatas. Tetapi Tuhan bisa melihat secara utuh. Apa yang akan terjadi di depan kita. Jadi jangan pernah salah paham. Jangan pernah kecewa ketika Tuhan sepertinya mengubah haluan kita. Mengubah arah kita. Seringkali kita, loh kok Tuhan, kan harusnya ke sana. Kenapa ke sini? Harusnya seperti ini. Tuhan saya maunya ini. Kenapa jadinya seperti itu? Jangan pernah salah paham apalagi kecewa. Ketika Tuhan sepertinya mengubah haluan perahu kehidupan kita. Karena dia yang paling tahu ada apa di depan. Ya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seorang nakoda akan secepatnya memutar haluan. Ya, ketika ombak besar menghantam. Sang nakoda tahu bahwa cuaca begitu buruk di depan. Jika tetap meneruskan perjalanan, ya, yang ada dirinya beserta seluruh isi kapal akan tenggelam. Demikianlah perahu kehidupan kita membutuhkan seorang nakoda yang handal. Kita tidak bisa mengarungi lautan kehidupan dan ganasnya ombak persoalan seorang diri. Kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk mengemudikan kehidupan kita. Di hari-hari yang serba sulit ini, semua orang mengalami kesulitan. Bukan cuma yang bekerja, tapi yang berusaha, dagang dan lain sebagainya. Semuanya juga ya istilahnya sudah tengkurap gitu ya. Sudah betul-betul pusing gitu ya Bapak Ibu Saudara. Semua kesulitan. Sungguh di hari-hari ini kita betul-betul harus menyerahkan kemudi perahu kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah dia yang menuntun memimpin kita. Biarlah dia yang berdaulat sepenuhnya kepada kita. Di saat kita menghadapi banyak persoalan, banyak masalah, ya, yang harus pertama kali kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Serahkan kemudi perahu kehidupan kita kepada Tuhan. Biar dia yang jadi nahkoda kapal kehidupan kita. Banyak kali orang-orang termasuk orang-orang percaya yang menjadikan Tuhan atau berdoa kepada Tuhan itu sebagai usaha terakhir. Ya. Ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami persoalan, ketika mengalami sakit penyakit, ya. Usaha dulu dengan kekuatannya sendiri. Setelah mentok semuanya, baru cari Tuhan, baru berdoa. Ini keliru Bapak Saudara. Justru ketika masalah mulai datang, persoalan mulai datang, kesulitan mulai datang, cari Tuhan, berdoa dulu. Ya. Ada seorang pria yang berjuang mati-matian melawan kanker. Ya. Ketika orang-orang melihat kanker itu berangsur-angsur memperburuk tubuh dan gaya hidupnya, ya, seseorang berkata kepada pria ini, ya, mereka telah mencoba segalanya. Saya kira inilah saatnya untuk mulai berdoa. Berdoa selalu ditaruh pada bagian terakhir. Setelah usaha yang kita lakukan mentok. Lalu seorang pria lain menghadapi masa-masa yang sangat sulit dalam pekerjaan. Ya. Krisis besar dalam pekerjaannya. Sangat berpengaruh kepada dirinya dan masa depan perusahaannya. Sampai satu titik ia tidak mampu menyelesaikan persoalannya itu. Akhirnya ia berkata, saya telah mencoba segala yang saya ketahui untuk keluar dari situasi ini. Tetapi tidak ada yang berhasil. Inilah saatnya
untuk mulai berdoa. Seringkali kita taruh Tuhan, kita taruh waktunya untuk berdoa kepada Tuhan di bagian akhir. Pagi hari ini Tuhan mau kita andalkan Tuhan. Kita jadikan dia nakoda, kapal kehidupan kita yang memegang kemudi, yang memegang kendali, berdaulat penuh ya atas perahu kehidupan kita. Biar dia yang mengarahkan kita, biar dia yang menuntun dan memimpin kita. Karena dia yang tahu betul akan seluruh kehidupan kita sampai akhir. Kita belajar dari kisah Ayub. Ya, kalau kita baca kitab Ayub di pasal pertama ayat pertama, ya, bagaimana Ayub dikatakan seorang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, ya, menjauhi kejahatan. Secara kasat mata, ya, kita menilai, kita melihat Ayub ini sudah berada di jalan yang benar, berada di jalan yang lurus. Ya. Di Saudara, kita tunggu sebentar ya, sepertinya Pak Jeminya sedang kehilangan signal. Oke. Suara saya sudah kembali terdengar? Sudah, Pak. Oke, sudah. Tadi ada panggilan masuk, jadi terputus koneksinya. Oke. Di kitab Ayub, ya, bagian akhir pasal 42 dikatakan, Ayub berkata, dari kata orang saja aku mendengar, aku mengenal tentang engkau. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Ayub yang selama ini merasa dirinya berada di jalan yang benar, berada di jalan yang lurus, ternyata dia pun juga tersesat. Dan akhirnya setelah mengalami proses demi proses yang sangat menyakitkan, ya, dia disadarkan bahwa selama ini, ya, pemahamannya, pengenalannya akan Tuhan, ya, belum sempurna. Dan ketika dia mulai memahami dan mengenal Tuhan dengan benar, dia berkata dan dia menyesal, dia mencabut semua perkataannya. Seringkali kita seperti Amsal 4 seperti Amsal berkata, ya, ada jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Seringkali kita, termasuk kita orang-orang percaya, termasuk kami hamba-hamba Tuhan, seringkali merasa, ya, seperti Ayub. Saya sudah hidup benar, saya sudah hidup kudus, saya sepertinya sudah berada di track yang benar. Tapi itu menurut pemikiran kita sendiri. Sesungguhnya kitalah yang memegang kemudi kapal kehidupan kita. Sesungguhnya kita sendirilah yang mengendalikan perahu kehidupan kita. Ternyata bukan Tuhan yang jadi nakoda kita. Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Biarlah Dia, Tuhan, yang menjadi nakoda perahu kehidupan kita. Biarlah Dia yang memegang kemudi, memegang kendali perahu kehidupan kita. Biar Dia yang menuntun, biar Dia yang memimpin, biar Dia yang mengarahkan, mau ke kanan, mau ke kiri, ya. Biar Tuhan yang mengendalikan
kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Apalagi sampai kita merasa kita ini sudah benar. Banyak orang hari-hari ini merasa paling benar, paling hebat, paling betul. Ya. Padahal tanpa sadar kita sendiri juga tersesat di jalan yang lurus. Seperti Ayub. Awalnya dikatakan dia orang yang takut Tuhan. Dia orang yang menjauhi kejahatan. Tapi akhirnya dia menyadari dia tersesat di jalan yang lurus. Setelah Tuhan izinkan proses di dalam kehidupannya. Dia mengakui, ya selama ini hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi hari ini dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat engkau, aku mendengar engkau, aku mengenal engkau. Mari jemaat Tuhan, jangan sampai kita mengambil alih ya tugas nahkoda yang seharusnya menjadi bagiannya Tuhan. Kita ambil alih, kita kemudikan perahu kapal kehidupan kita semau-maunya kita. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Khususnya di saat-saat sulit ya di masa pandemi COVID-19 ini. Kita sangat amat perlu tuntunan Tuhan. Kita sangat amat perlu untuk terus bergantung kepada Tuhan. Ya. Karena tadi kesaksian saya dengar ya banyak yang badannya meriang. Sekarang ini bukan cuma tubuh kita yang meriang. Ekonomi banyak orang juga meriang saat hari-hari ini, Bapak Saudara. Ya. Ekonomi banyak orang saat ini semuanya meriang, semuanya demam, Bapak Saudara. Bukan hanya pekerja, pengusaha juga semuanya meriang, semuanya demam, Bapak Saudara. Jadi di hari-hari ini kita sangat amat perlu bergantung terus sama Tuhan. Biar Tuhan yang jadi nakoda. Biar Tuhan yang memegang kemudi, kendali kehidupan kita. Karena dia yang tahu mengarahkan kita kemana. Dia yang tahu ada bahaya apa di depan. Dia yang tahu. Kita tidak tahu, Bapak Saudara. Kita terbatas, sangat terbatas. Tapi dia tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Demikian kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang mengajar mengingatkan kita ya, untuk jangan sampai tersesat di jalan yang kita anggap lurus, padahal kita nggak tahu ujungnya ternyata menuju maut. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan tunduk kepala dulu, tekan doa untuk firman Tuhan. Nanti saya minta Pak Vitalis doa buat firman Tuhan. Pak Vitalis belum di-unmute. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang kami sembah, kami puji kehidupan ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini kami telah mendengar firman kebenaran-Mu Tuhan. Bahwa kami Tuhan harus Tuhan melepas kemudi pribadi kita. Biarlah Engkau Tuhan yang membangun kemudi Tuhan. Sehingga kami tidak tersesat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang telah berfirman kebenaran-Mu Tuhan. Dalam segala aspek kehidupannya Tuhan. Pelayanannya Tuhan. Aktivitasnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan mampukan kami Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan. Yaitu menyerahkan kemudi pada Engkau. Karena Engkau yang menguasai kami. Engkau yang mengendalikan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.